Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pertemuan kelima akan dibahas tentang planning testing atau perencanaan testing. Apa yang dibahas pada pertemuan 5 ini yang meliputi objektivitas rencana testing, rencana tes berdasarkan pada standar IEEE, hal-hal yang berhubungan dengan rencana tes, kemudian kerangka rencana tes sederhana, testing terstruktur vs testing tidak struktur. Mari kita bahas yang pertama, mengapa sih proses testing harus direncanakan? Rencana tes digunakan untuk kesiapan dan pengorganisasian eksekusi tes, serta memprediksikan solusi di depan terhadap permasalahan yang butuh untuk dipecahkan kemudian saat proses eksekusi. Ini adalah bagian atau siklus untuk dalam merencanakan suatu testing. Berarti kita bicara ada pelanggan, kemudian ada estimasi terhadap kesiapan sistem, kemudian cakupan dan reliabilitas, aktivitas testing di dalam pelaksanaannya, kemudian ada teknologi baru, dan pastinya adalah ada integrasi. Itu adalah secara life cycle. Kemudian mengapa proses testing harus direncanakan? Pertama, harapan pelanggan terhadap produk yang memenuhi kualitas yang diharapkan. Jadi si pelanggan itu harus mendapatkan produk yang siap untuk diimplementasikan dan bebas dari kesalahan setelah dilakukan proses testing dengan baik yang dilakukan oleh tester. Yang kedua adalah estimasi kebutuhan jadwal dan sumber daya tes dan penilaian kesiapan sistem dalam suatu kondisi yang tidak pasti. Ketiga adalah cakupan dalam reliabilitas usaha tes berupa dugaan. Yang keempat, mendeskripsikan aktivitas testing, jadi komponen-komponen yang dites, pendekatan testing, schedule, serta risiko dari aktivitas testing. Yang kelima adalah sistem dan teknologi baru sangat kompleks, sehingga membutuhkan untuk diintegrasikan. Karena bagaimanapun, suatu perusahaan pasti banyak subsistem atau modul-modul aplikasi yang dibangun, dan itu semua harus terintegrasi, yang dapat digunakan oleh stakeholder internal maupun stakeholder internal yang pakai eksternal yang pakai aplikasi itu. Ini adalah objektivitas rencana testing. Yang pertama adalah meningkatkan cakupan tes, yang kedua menghindari dari pengulangan yang tidak perlu, yang ketiga menganalisis program untuk test case baik, meningkatkan komunikasi tentang tugas-tugas dan proses testing, dan yang terakhir adalah menyediakan struktur untuk pengorganisasian schedule dan testing. Ini adalah untuk yang pertama penjelasannya meningkatkan cakupan tes. Kemudian ada pernyataan, kemudian ada cabang, ada jalur yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya yang Anda sudah mengimplementasikan dalam bentuk tugas dari aplikasi yang Anda bangun. Yang kedua adalah menghindarkan perulangan yang tidak perlu. Itu adalah diterjemahkan ke dalam spesifikasi dari tes yang dilakukan dan dokumentasi. Objektivitas rencana testing yang pertama meningkatkan cakupan tes. Tadi yang pertama ini ya untuk objektivitas testing ada 5. Apakah meningkatkan cakupan tes itu? Yaitu mengurangi kelalaian yang mengakibatkan kurangnya cakupan dari testing. Yang kedua adalah menghindarkan dari pengulangan yang tidak perlu. Berdasarkan pada daftar cek yang ada di dalam spesifikasi tes dan dokumentasi lainnya, akan menghindarkan dari redundansi usaha dan penyelesaian proses kerja, akan menghindari dari kelalaian pelaksanaan tugas. Ini adalah untuk proses analisis program yang ketiga. Jadi menyediakan struktur, kemudian meningkatkan efisiensi tes, dan cek pemenuhan cakupan. Yang ketiga adalah menganalisis program tadi yang dijelaskan dalam gambar, penjelasannya adalah menyediakan struktur itu adalah tes integrasi akhir akan dapat dilakukan dengan lebih mudah karena strukturnya telah ada dan lengkap. Kedua adalah meningkatkan efisiensi tes, yaitu mengurangi jumlah tes tanpa meningkatkan jumlah bug. Yang ketiga adalah cek pemenuhan, yaitu keseluruhan dari rencana tes terhadap cakupan dari test case yang telah dilakukan.
Kemudian yang keempat, komunikasi tugas dari proses testing. Yang pertama adalah mengembangkan umpan balik terhadap batasan. Yang kedua, ukuran dari pekerjaan testing. Yang ketiga, mengembangkan umpan balik terhadap kedalaman dan waktu. Ini adalah penjelasannya. Mengembangkan umpan balik terhadap batasan yaitu tentang akurasi dan cakupan testing. Pembaca akan menunjukkan kekurangan dari rencana tes, kesalahpahaman, dan kesalahan tes yang berpotensi lainnya di awal. Yang kedua adalah ukuran dari pekerjaan testing, mengkomunikasikan ukuran dari pekerjaan dengan mengidentifikasi semua area yang dites, menentukan jumlah tester, tentang waktu testing, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengembangkan umpan balik terhadap kedalaman dan waktu. Rencana tes dapat menghasilkan banyak kontroversi, testing terlalu sedikit atau terlalu banyak. Rencana tes membantu dalam testing suatu aplikasi dapat memberikan tester instruksi yang tertulis dan detail. Pada bahasan sebelumnya telah disampaikan bahwa seorang tester itu adalah menemukan problem dan masalah-masalah tapi tidak menyelesaikan masalah terhadap yang ditemukannya dan harus independen. Yang kelima adalah struktur untuk pengorganisasian penjadwalan dan testing. Apa yang dilakukan dalam proses tersebut? Yang pertama adalah persetujuan akan tugas-tugas, mengidentifikasi tugas, struktur, terorganisasi, koordinasi, dan meningkatkan akuntabilitas. Penjelasannya adalah mencapai persetujuan akan tugas-tugas itu adalah secara spesifik mengidentifikasi apa yang akan dan tidak akan dilakukan oleh tester. Jadi ada batasan-batasan yang dilakukan oleh seorang tester. Yang kedua adalah mengidentifikasi tugas-tugas. Saat batasan diidentifikasi, dapat menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya itu yang meliputi kemudian ada waktu, ada manusianya, dan ada alat untuk melakukan. Kemudian secara terstruktur, mengelompokkan tugas-tugas yang sama, mengarahkan kelompok-kelompok tersebut ke orang yang sama. Yang keempat adalah terorganisir, orientasi siapa yang melakukan tes, bagaimana mereka akan melakukan tes, di mana dilakukan, kapan dan dengan sumber daya apa, atau hardware, software khusus, manusia, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah koordinasi, mendelegasikan tugas berdasarkan pada seksi-seksi dari rencana tes. Yang keenam, meningkatkan akuntabilitas. Tester mengerti tugas mereka, jadi membantu identifikasi masalah staf atau rencana tes tertentu, bila mana terdapat bug yang terlewatkan dari test case, spesifikasi tes, dan melihat bila mana tak tercakup dalam rencana tes. Ini adalah rencana tes berdasarkan pada standar IEEE. Jadi IEEE 83A bahwa dalam dokumentasi rencana tes mengidentifikasi komponen-komponen utama dari rencana tes menurut struktur dan dokumen rencana. Tahapannya adalah melakukan identifikasi pengantar item tes, fitur yang dites, fitur-fitur yang tidak dites, pendekatannya, kemudian item kriteria berhasil atau gagal bagaimana, dan kriteria penundaan dan pelaksanaan. Dalam identitas yang rencana tes berdasarkan IEEE bahwa identitas itu memberikan identitas yang unik terhadap rencana, kemudian pengantar itu memberikan gambaran besar rangkuman tentang apa saja yang terdapat di dalam rencana, apa yang menjadi isu utama di dalam pembacaan harus melihat lebih detail jika mereka membaca rencana lebih lanjut, dan menyediakan referensi dokumen yang lain. Kemudian item test memberikan indikasi komponen-komponen yang akan dites termasuk versi atau varian tertentu. Dan fitur itu adalah mencakup aspek-aspek sistem yang akan dites. Fitur yang tidak dites itu adalah mencakup aspek sistem yang tidak akan dites dan alasan mengapa tidak dilakukan tes. Kemudian pendekatan memberikan gambaran umum pendekatan testing tiap fitur yang dites. Dan item kriteria berhasil atau gagal memberikan kriteria yang menentukan apakah item-item tes berhasil atau gagal dites. Yang kedelapan, kriteria penundaan dan pelaksanaan kembali aplikasi komponen testing dan ditunda, dan aktivitas bagian testing yang diulang. Ini adalah rencana testing berdasarkan tadi standar IEEE. Yang kesembilan adalah menyerahkan tes, tugas-tugas testing, kebutuhan lingkungan, tanggung jawab, staffing, dan kebutuhan pelatihan, jadwal, risiko dan kontingensi, serta persetujuan. Untuk yang kesembilan, serahkan tes, itu menjelaskan dokumentasi yang ada di semua aktivitas testing yang dipakai untuk item-item yang tercakup dalam tes tersebut. Kemudian tugas-tugas testing memberikan identifikasi semua tugas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan testing termasuk dependensi antar tugas dan kemampuan khusus yang dibutuhkan untuk melakukan tugas tersebut.
Berikutnya adalah kebutuhan lingkungan, menjelaskan lingkungan tes termasuk tiap fasilitas hardware, fasilitas software, dan alat bantu pendukung yang khusus. Tanggung jawab, mengelompokkan tanggung jawab untuk mengatur, mendesain, menyiapkan eksekusi, melakukan tugas-tugas testing, kebutuhan tingkat kemampuan dan tiap kebutuhan dan pelatihan khusus. Yang keberlapsan adalah jadwal, memberikan batasan-batasan waktu terhadap tes, proposal untuk koordinasi tugas dan estimasi usaha. Risiko dan kontingensi itu memberikan identifikasi tiap asumsi risiko tinggi dan rencana dan kontingensi untuk risiko yang terdaftar. Persetujuan adalah kebutuhan akan menandatangani rencana sebagai tanda awal rencana telah disetujui dan diketahui dan disetujui. Hal-hal yang berhubungan dengan rencana tes yaitu tanpa adanya skenario tester dapat menjadi bingung dalam menyelesaikan rencana tes sebelum detail sistem diselesaikan. Berdasarkan pada hal itu, skenario to be defined dapat digunakan sebagai tanda untuk bagian-bagian dari rencana yang diketahui. Hal ini merupakan mekanisme sederhana untuk pencapaian bagian-bagian rencana yang masih membutuhkan pengembangan. Ini adalah rencana tes sederhana. Yang pertama, objektivitas, strategi dan pendekatan, spesifikasi tes, rencana kerja dan jadwal, serta kriteria pemenuhan sumber daya. Untuk objektivitas, berisi tujuan akhir yang akan dicapai tentang testing dan produk testing yang diharapkan, strategi pendekatan tentang lingkungan dan cakupan, untuk spesifikasi tes tentang deskripsi tes, masukan, kondisi inisial, yang hasil yang diharapkan, rencana kerja jadwal tes, berisi tugas-tugas saling testing secara berurutan, sekuensial, kriteria dan rencana testing ulang. Sedangkan untuk kriteria pemenuhan sumber daya, berisi identifikasi tim testing, jam berorang yang dibutuhkan untuk testing, dan alat bantu otomatis yang digunakan bila diperlukan atau ada. Testing terstruktur vs tidak terstruktur. Kalau testing struktur itu direncanakan, diidentifikasi, dan dikomunikasi. Sedangkan tidak terstruktur adalah tidak direncanakan, dilakukan berdasarkan spontanitas, dan kreativitas. Ya, testing tidak dapat 100% terstruktur atau 100% tidak terstruktur. Testing selalu berada di antaranya. Saya kira itu, terima kasih untuk materi pertemuan kelima ini. Untuk tugasnya adalah upload dalam bentuk file nanti doc dan PDF. Jadi bagaimana menerapkan kerangka rencana tes sederhana dalam proyek yang Anda bangun. Sajikan dalam bentuk tabel nanti. Lampirkan bukti koordinasi tim Anda baik melalui GWA atau Zoom maupun yang lainnya. Jadi kerangka rencana tes sederhana itu bisa dilihat tadi yang telah dijelaskan. Nah, ini dari bagaimana sisi objektivitas, kemudian strategi dan pendekatannya gimana, spesifikasi tesnya seperti apa, rencana kerja dan jadwal tesnya seperti apa, dan kriteria pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan. Itu Anda buat nanti untuk kerangka kerja dari proyek aplikasi yang Anda dibangun secara kelompok yang meliputi kelima ini. Saya kira terima kasih, selamat pagi dan tetap semangat. Semoga semuanya Anda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada.